terkena diabetes itu saya sebetulnya kawan-kawan itu udah mengasih tahu karena saya mengalami penurunan berat badan dari 116 apa waktu itu Mhm. kelihatan kurus sampai ke 86. Nah, Hmm. mereka bilang ini ada yang salah pasti, tapi waktu itu saya ya iya gitu ya. Gini apa memang udah dikasih tahu saya minum obat, tapi minum obatnya kadang-kadang apa namanya lupa, kadang-kadang ya, seharusnya 3 kali, jadi Hmm. kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang sekali, kadang 2 kali gitu. Jadi minum obat nggak teratur sampai saya waktu itu pagi-pagi saya vertigo. Hmm. Nah, waktu vertigo itu dikasih minum apa teh hangat, kemudian dikasih makan, terus saya muntah, terus sama sama istri saya dibawa ke dokter. Dokter periksa semua ini nih. Nah, ternyata gula darah saya waktu itu sudah sampai ke 500 lebih waktu, Wow, 546 waktu itu. tinggi banget ya. Nah, sama dokter dikasih tahu ini sudah bukan main-main lagi. Jadi Bapak harus konsentrasi untuk pengobatan diabetesnya dulu. Hmm. Nah, dari situ saya mulai disiplin nih minum obat metformin salah satunya, kemudian ada gelimperan, ada apa prugetasol kalau nggak salah, ada 3 obat itu semuanya untuk menurunkan gula darah. Hmm. Nah, itu saya minum terus sampai sekarang gitu. Nah, terus tapi setelah saya minum berapa kali ada efek sampingannya itu ya kaki sama tangan itu kebas. Jadi sakit kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Jadi saya sekarang kalau kaki itu udah nggak bisa jalan kalau tidak dipakai kaos kaki gitu. Hmm. 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 Nah, kemudian itu saya sampaikan keluhannya, dikasihlah obat pengurang rasa sakit itu Progabalin atau apa gitu, ada 2 itu Hmm. untuk mengurangi rasa sakit. Nah, itu sampai sekarang. Nah, terus tapi itu berlangsung lama dan sampai sekarang juga nggak ada apa ya, nggak ada perubahan, dia eh, menghilang gitu. Rasa sakit itu tetap masih ada, tapi kalau kadar gula itu saya selalu cek di apa namanya di eh, Venturi atau di apotik itu kalau tidak puasa itu udah sekitar 240-an. Hmm. Kalau puasa, Pak? Kalau puasa itu kemarin itu antara 100, eh, karena saya sekarang mulai merasakan manfaatnya puasa Senin Kemis. Jadi setiap puasa Senin itu jadi dia mula-mula 158, terus turun 147, terus turun ke 128. Tapi saya mungkin itu bisa jadi di alat pengukuran. Tapi kadang-kadang saya sering, pokoknya setiap puasa besok, misalnya Kamis besok saya puasa, nanti saya cek gula darahnya siang-siangnya gitu ya. Ya, ya. Itu saya rasakan karena itu bisa menurunkan gitu. Jadi mungkin saya usahakan terus berpuasa terus sampai dia bisa masuk di angka 100. Nah, cuman untuk menghilangkan rasa sakit ini Pak, yang kadang-kadang mengganggu kalau pada saat mau tidur malam. Jadi saya dulu-dulu itu mungkin nggak bisa tidur nyenyak lagi, tapi sekarang bisa tidur nyenyak, cuman waktunya pendek. Jadi misalnya saya tidur jam 10, nanti jam 12 sudah kebangun. Hmm. Nah, nanti tidur lagi sebentar lagi, setengah jam, 1 jam lagi kebangun lagi. Bangun Terus lagi. bolak-balik itu sama karena mungkin juga apa namanya terbangun karena pengen buang air Pengen. kecil, Ya, ya, misalnya itu. ya. Salah satu. Itu kondisinya seperti itu, Pak. Tapi ya saya berusaha terus. Nah, satu lagi memang ada 2. Jadi di samping berpuasa itu seperti itu dianjurkan. Kemudian untuk olahraga saya memang melakukan olahraga jalan kaki dan berenang gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Itu yang saya lakukan, Pak. Tapi sampai sekarang gula darah puasanya sekitar itu. Terakhir kemarin saya ukur 138, tapi kalau yang itu masih di sekitar 250. Belum saya ukur lagi. Mungkin tadinya kalau ada waktu saya ukur lagi. Itu Pak, sementara itu kondisi saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zulkifli eh sharingnya ya. Jadi gini, Ya. jadi oke baik. Jadi kita kan berempat ya, berempat. Jadi gini, saya ini aja. Jadi saya sharing. Jadi sebenarnya saya itu nggak merasa bahwa saya itu kena prediabetes ya.
Kejadiannya adalah kan saya sebenarnya tuh suka makan ya, orangnya suka makan gitu kan. Jadi badan saya itu kan gemuk, bisa sampai tadinya bisa sampai 100 badan saya itu, sampai 100 kilo. Nah, istri saya itu kan yang terkenal dengan polisi kesehatan. Kalau kalau saya bilang istri saya kan yang paling cerewet lah. Kalau misalnya soal makanan, soal kesehatan itu kan dia selalu nyiapin. Seneng banget kalau untuk yang terkait dengan masalah-masalah apa namanya terkait dengan kesehatan, entah itu airnya gitu kan. Misalnya kan kita punya air yang ber-pH gitu kan ya, yang bisa diukur pH-nya gitu. Kemudian juga termasuk salah satunya ini adalah dengan AFC itu, salah satunya itu. Jadi suatu ketika saya cek gitu kan. Sebenarnya saya ceknya itu karena tekanan darah saya tinggi gitu kan. Dulu sebelumnya itu memang tekanan saya darah tinggi. Kemudian saya minum produk Subarasi itu sama Utsubushi ya. Hmm. Subarasi itu kan memang punya paten kan. Jadi kan dia punya sertifikat paten. Nah, sertifikat paten itu kan sebenarnya adalah uji klinis yang dilakukan berkali-kali ya dengan jumlah yang semakin banyak orang dan dengan durasi waktu yang lama sehingga hasilnya bagus maka itu diberikanlah sertifikat paten. Nah, yang Subarasi itu sertifikatannya adalah terkait dengan darah kan, menormalkan tekanan darah, ya kan, melancarkan pembuluh darah, kemudian mencegah terjadi pembekuan darah terkait dengan itu. Nah, saya minum itu waktu itu pertama kali ya, itu bagus. Jadi yang tadinya biasanya tinggi itu normal gitu ya, normal. Nah, tapi pada saat terkena COVID, Hmm. jadi pada saat kena COVID, nah itulah saya masuk rumah sakit, Pak. Jadi masuk rumah sakit kena COVID, itu darah saya itu membeku. Hmm. Jadi jadi diambil darahnya itu nggak bisa. Jadi diambil darah itu selalu nggak bisa, nggak keluar gitu loh. Mungkin saking kentalnya ya, jadi saking bekunya. Nah, salah satu COVID itu kan karena terjadi pembekuan darah ya. Jadi Pak RT saya itu meninggal kena COVID itu bukan karena COVID-nya, tapi karena pembekuan darahnya sampai 85%. Jadi saya waktu masuk rumah sakit itu eh, diambil nggak bisa, cuma kemudian dikasih nggak tahu mungkin dikasih obat pencair, apa, pengencer atau apa gitu ya, sehingga bisa diambil. Tapi begitu masuk di spuitnya itu kelihatan banget, itu kental banget kayak cendol. Jadi kayak cendol gitu. Wah, itu kan ngeri banget ya. Sementara sebelumnya itu saya udah tetangga saya nih Pak RT kebetulan kan tetangga saya itu meninggal karena COVID, karena pembekuan darah 85% gitu. Karena saya tahu kenapa, karena anaknya itu kan dia satu rumah itu kena semua COVID tuh. Nah, anaknya yang kuliah di Ponegoro Semarang itu kan diminta untuk pulang, tapi kan nggak bisa masuk rumah karena rumahnya diisolasi. Semua keluarganya kena gitu. Sehingga anaknya itu nginep di rumah saya karena itu anaknya itu adalah temannya anak saya gitu kan. Nah, pada saat terkena COVID kemudian kritis, nah diminta untuk datang ke rumah sakit. Nah, saya nganterin lah anaknya itu ke rumah sakit. Ternyata begitu sampai di sana, itu udah di ICU, Pak. Udah di ICU. Itu eh, dokternya bilang gini, mohon ini ya, mohon berdoa ya. Sekarang kondisinya sangat kritis. Gitu. 15 menit ini kalau ini ya bagus, kalau enggak ya lewat gitu kan. Gitu kan. Intinya gitulah ya. Belum sampai 15 menit udah dikabarin bahwa karena apa? Karena ada pembekuan darah 85%. Jadi dokternya bilang gitu. Udah meninggal ternyata kan. Nah, akhirnya kan uh, pada saat itu ya berarti saya ngurusin lah semuanya sampai ke pemakamannya. Ke pemakaman COVID kan beda ya. Nggak Ya, bisa nggak bisa nggak bisa semua orang, kita juga melihatnya cuma dari jauh gitu, yang mandiin di sana semua, kemudian dimasukin ke peti ya kan, kemudian kita sholatin juga di situ, sholatin di kamar mayat situ kita nyolatin. Nah udah terus dikuburkan. Nah beberapa lama kemudian saya yang kena gitu. Nah pada saat saya kena itu saya udah kenal Subarasi sama Usukusi kan.
Maka saya beli produk itu sampai uh, berarti 12 box. Enggak 12, 24 box saya beli. Karena istri saya juga kena. Jadi kita kenanya bareng, Pak. Kita kenanya bareng, ya kan? Masuk rumah sakit bareng, sekamar berdua gitu. Ya, sekamar berdua. Ini yang COVID yang belum yang Delta, belum yang Delta ya. Jadi sebelum Delta. Jadi udah mulai menurun tuh sebenarnya. Udah mulai rumah sakit udah mulai kosong gitu kan. Cuma saya itu cuma bertiga kalau nggak salah. Jadi saya berdua sama istri itu di kamar, kemudian ada satu yang di bangsal. Nah, ruang isolasi itu. Jadi ruang isolasi khusus untuk COVID di Rumah Sakit Kodar sini. Nah, ternyata besoknya itu yang di bangsal itu meninggal. Jadi kan tinggal kita berdua nih. Oh, kan ngeri, ngeri juga kan. Wah, tinggal berdua. Nah, sementara kena seperti itu gitu loh. Kena pembekuan darah. Di dimer kan berarti itu. Nah, akhirnya saya minum sehari itu 8 saset. Jadi sehari 8 saset. Pokoknya 4 pagi, 4 sore, 4 pagi, 4 sore gitu. Nah, dalam waktu 2 hari itu kan setiap hari diambil darahnya itu. Nah, pada waktu yang setelah 2 hari, kemudian hari ketiga itu diambil darahnya itu udah bisa diambil, yang tadinya nggak bisa. Nah, berarti ada perubahan nih kan, ada penurunan. Oke, seminggu kemudian dinyatakan sembuh, kemudian udah oke lah beraktivitas. Nah, udah mulai bagus nih Pak. Tapi kan kemudian harus diminta untuk vaksin, benar nggak setelah itu? Ada program vaksinasi kan? Nah, program vaksinasi karena saya itu harus keluar-keluar gitu kan, harus harus ini, harus ikut vaksin kan supaya kita bisa keluar, bener nggak? Kalau nggak kan kita nggak bisa pergi kan. Nah, sebagai persyaratan kan untuk kita pergi gitu. Sementara kan pekerjaannya kan terkait dengan itu. Sehingga saya harus vaksin. Padahal sebenarnya antibodi saya itu tinggi banget. Antibodi saya kan saya cek tuh di labnya. Antibodi saya itu 250. Sementara orang yang vaksin itu antibodinya cuma 15 paling. Jadi sebenarnya itu saya tuh nggak perlu vaksin kalau lihat dari antibodi saya karena kan sudah mengalami sudah pernah terkena COVID kan, artinya kan tubuh saya sudah membentuk antibodi sendiri, bener nggak? Nah, tapi kan karena itu harus apa namanya persyaratan gitu kan, ya akhirnya saya ikut vaksin. Nah begitu divaksin itu tekanan darah saya naik Wak, sampai 200. Iya, habis divaksin tuh tekanan darah saya naik 200. Ini berarti vaksin justru malah membuat ini kan. Membuat itu. Nah, udah wah, begitu kan darah 200 minum lagi Subarasi 8 saset, 8 saset gitu akhirnya kan untuk supaya lebih cepat gitu penurunannya. Nah, vaksin pertama, vaksin kedua juga gitu. Vaksin saya waktu itu ada Moderna. Vaksinnya Moderna. Bukan yang bukan yang apa yang kasus di Jepang itu ya, Pfizer ya kalau nggak salah. Nah, saya Moderna. Nah, tapi sampai ke sini tuh kelihatannya nggak normal Pak jadinya. Tekanan darah saya itu menjadi kayak nggak stabil gitu loh. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Nggak normal setelah kena COVID dan setelah divaksin. Jadi vaksin vaksin itu ternyata berpengaruh. Saya takutnya saya kena long COVID gitu. Maka kan sebenarnya saya minumnya itu selalu banyak. Untuk Subarasi sehari pasti 4 saya. Sehari 4 gitu sehari. Pagi 2, sore 2, pagi 2, sore 2 gitu. Supaya untuk menjaga supaya badan saya itu DNA-nya kembali normal lah. Itu kan katanya vaksin itu ada merusak DNA kan. Kan dia dari mRNA. Kalau DNA kan double helix, kalau mRNA kan one helix. Nah, itu kelihatannya yang merusak DNA-nya itu karena vaksin itu. Nah, setelah itu ternyata masih nggak benar juga kan. Akhirnya istri saya menginginkan saya untuk stem cell. Udah kamu stem cell aja deh gitu. Biar bagus gitu kan. Oke, kita sudah koordinasi sama dokter stem cell, sudah konsultasi segala macam. Nah, terus sama
sama dokternya itu diminta untuk cek semua, cek lab lengkap gitu Pak. Cek lab lengkap. Sehingga pada saat cek lab lengkap itu sudah ketahuan bahwa ternyata kan ada pengukuran HbA1c juga kan. HbA1c kan kalau untuk diabetes kan yang utama itu sebenarnya kan HbA, ya, bukan gula darah ya kan. Kan gula darah kan ya, bisa naik turun. Tapi kan HbA1c itu kan mengukur selama rata-rata selama 3 bulan. bulan ya. Ya. Nah, ternyata HbA1c saya itu sudah masuk ke prediabetes. Nah, wah prediabetes ini kalau saya tahu kalau prediabetes ini saya biarkan dengan kondisi yang seperti sekarang ini saya, maka lama-lama menjadi diabetes, benar nggak? Nah, Ya kan? Karena saya takut kenapa? Karena teman saya, Pak, teman saya 2 orang itu meninggal gara-gara diabetes. Itu teman seusia saya meninggal gara-gara diabetes gitu. 2 orang kakak beradik itu malah. Nah, jadi kan saya, waduh ini gawat ini berarti saya harus memperbaiki. Nah, kemudian ketemulah saya menemukan sebuah komunitas gitu ya yang apa istilahnya itu apa namanya membantu bagaimana diabetes supaya lebih bisa sembuh gitu intinya gitu ya. Nah, kemudian saya ikut program itu ditambah dengan minum yang subarasi dan uji itu. Sehingga itu jadi mempercepat apa namanya kondisi normal diabetes saya. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, ternyata gini, diabetes itu kan sebenarnya terutama adalah kalau dokter dokter Islami kemarin bilang, Pak Zulkifli kemarin ikut ini dokter Islami nggak? Halo, suara saya kedengeran Mbak Leni? Kedengeran kayaknya Pak Zulkifli di mute deh. Oke. Jadi Kedengeran kok. jadi kalau diabetes itu kan pertama adalah kemungkinan adalah karena rusaknya pankreas, ya kan? Pankreas sudah capek lah istilahnya untuk menghasilkan insulin. Yang kedua adalah terjadinya resistensi gula, resistensi glukosa. Yang resistensi selnya itu mengalami resistensi, jadi nggak mau tuh menerima glukosa, gitu kan. Nah, itu adalah 2 hal itu. Maka salah satu cara, tapi sebelum itu adalah gini, sebelum itu adalah kita harus yakin bahwa diabetes itu sebenarnya bisa sembuh. Karena tubuh kita itu kan sebenarnya punya self healing ya, punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, pankreas bisa bisa sembuh juga. Kan sebenarnya regenerasi sel itu kan selalu terjadi setiap saat. Regenerasi sel selalu terjadi setiap saat. Masalahnya adalah bagaimana kondisi optimal untuk bisa sel-sel itu meregenerasi dengan optimal. Itu yang harus kita lakukan, mengkondisikan tubuh kita itu dalam kondisi yang regenerasi selnya itu menjadi optimal. Nah, itu gitu. Ya meskipun perbandingannya ya untuk regenerasi sel itu kan mulai dari sel induk ya. Sel induk kan kalau masih muda kan sel induknya banyak. Ya. Nah, semakin berusia tua gitu kan sel induknya kan semakin sedikit. Nah, ya memang alaminya seperti itu kan. Kalau enggak nanti kita enggak meninggal juga gitu kan. Ya, tapi harus nyaman kan gitu. Istilahnya jangan sampai kita mengalami apa namanya sakit yang tidak nyaman gitu. Meninggal itu pasti, tapi sakit kan itu bisa bisa diupayakan untuk sembuh gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah mindset kita bahwa diabetes itu bisa sembuh. Minimal kalau kita tidak bisa sembuh, kita bisa kendalikan gitu. Ya. Karena apa? Karena diabetes itu sebenarnya adalah salah satu penyebabnya itu adalah karena pola hidup kita. Mulai dari istilahnya ya, kalau misalnya ada keturunan, salah satu warisannya itu adalah warisan pola hidupnya, salah satunya. Meskipun mungkin ada unsur genetika ya, unsur gennya.
Tapi gen itu kan sebenarnya pengaruhnya hanya 20%. 80% itu pengaruhnya dari lingkungan. Itu yang saya pelajari pada saat saya kuliah di breeding ya. Waktu itu kan saya kuliah di pemuliaan tanaman. Itu kuliah-kuliah yang mempelajari tentang gen-gen gitu. Genetik-genetik. Nah, itu ternyata meskipun sama kan sebenarnya sel-sel di tanaman atau di sel manapun kan sebenarnya sama selnya. Cuma yang kenapa sel ini bisa menjadi organ, jantung, ya ini menjadi bunga gitu ya. Karena sebenarnya informasinya yang berbeda. Informasi itu ditanam di mana sih? Informasi ditanam di DNA-nya, di inti sel. Gitu. DNA itu ada di inti sel. Itu yang membedakan. Kalau selnya sama, ada inti sel, ada mitokondria, ada macam-macam lah di situ ya. Nah itu sama antara sel tanaman, sel hewan itu sama. Dasarnya sama. Cuma informasinya yang berbeda. Nah informasi ini kan yang memberikan kan Tuhan. Oh ini menjadi hewan, ini menjadi tanaman. Oh ini menjadi organ pankreas. Oh ini menjadi akar misalnya gitu. Kan sebenarnya itu. Nah ternyata waktu mempelajari itu pengaruh gen itu hanya 20%, tapi pengaruh lingkungan, fenotip istilahnya, itu sampai 80%. Jadi misalnya kalau ada gen yang orang tua kita itu pernah diabetes, berarti menurun 20%. Begitu lingkungannya itu mendukung terbentuknya diabetes cepat gitu, dibanding misalnya yang memang orang yang tidak punya keturunan diabetes. Gitu. Tapi kalau misalnya lingkungannya ini kita jaga, ini nggak akan muncul, gitu. Masih oke, gitu. Nah itu yang sebenarnya yang diwariskan itu kadang-kadang adalah pola hidupnya. Pola hidup. Ya, pola hidup dari orang tua kita ke anak. Biasanya kan kalau orang tua gemuk, anaknya gemuk gitu kan, ya kan gitu. Itu kan polanya yang diwariskan gitu. Nah kayak gitu. Nah jadi yang pertama adalah mindset kita bahwa kita itu bisa sembuh karena manusia itu diberi kemampuan untuk self healing gitu. Jadi sebenarnya sembuh itu bukan karena obat itu kan, tapi karena self healing tubuh kita memberi kesembuhan sendiri gitu. Nah itu adalah mindset itu yang harus dibangun dulu bahwa kita punya diabetes lah atau kita misalnya punya kanker lah itu sebenarnya masih bisa gitu. Bisa sembuh tentu saja kan semua yang menyembuhkan adalah Tuhan gitu kan. Nah, tapi kan harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, tidak serta ya meskipun bisa serta merta kalau memang Tuhan kun fayakun kan jadi juga gitu kan ya. Tapi kan kita manusia kan tetap harus melakukan upaya-upaya bagaimana supaya menjadi sembuh. Nah, itu mindset itu yang harus dibangun itu. Jadi kita harus jadi saya benar-benar waktu itu begitu saya memutuskan oke, saya tidak mau diabetes lagi. Nah, udah mindset saya rubah. Kemudian yang kedua, saya merubah pola makan, Mbak. Ini menjadi penting. Pola makan ini saya melakukan yang namanya pola makan bebas gula. Pola makan bebas gula. Jadi yang saya makan apa? Yang saya makan itu no gula, no karbo, no tepung. Pokoknya semua yang mengandung gula itu enggak saya makan. Hanya protein dan protein aja, tinggi protein, lemak boleh lah, tapi tinggi protein. Itu. Protein apa yang saya makan? Yang saya makan adalah telur, daging, ayam, gitu, ikan, yang gitu-gitu. Tapi yang terkait dengan karbo, nasi sama sekali tidak saya makan. Apalagi manis-manis enggak saya makan. Termasuk tanaman. Tanaman itu mengandung gula ternyata. Sayur itu mengandung gula. Kenapa mengandung gula? Karena kan tanaman itu kan menangkap CO2 dari udara, benar nggak? Menangkap CO2 menghasilkan oksigen kan? Nah CO2 ini yang ada di dalam tanaman itu. Tanaman kita makan, CO2-nya diure menjadi glukosa. Karena gula rumusnya itu adalah CHO. Ada karbonnya, ada hidrogennya, ada oksigennya.
Nah, itu. Maka kalau tanaman misalnya sayur atau apa gitu ya kita makan itu pasti akan menjadi gula di dalam tubuh kita. Sementara kan kita tujuannya adalah bagaimana supaya pankreas ini bisa menyembuhkan dirinya, bisa meregenerasi sel. Supaya pankreas ini bisa sembuh kan pankreas harus diberhentikan total. Jangan dia diminta untuk bekerja. Nah, kerjanya pankreas itu adalah begitu ada makanan karbo masuk, kan dia langsung otomatis dia akan memproduksi insulin. Ya, memproduksi insulin supaya apa? Insulin itulah ya yang akan kan makan masuk diolah menjadi glukosa. Nah, glukosa itu kan harus didistribusikan ke seluruh sel kan, seluruh sel. Nah, supaya glukosa itu bisa masuk ke dalam sel itu butuh insulin. Nah, insulin ini dibikin atau diproduksi oleh pankreas, sel beta pankreas. Nah, supaya pankreas ini benar-benar istirahat, kita biarkan dulu istirahat dulu supaya nanti dia membaik. Nah, jangan dibikin pankreas menghasilkan insulin. Caranya gimana? Ya udah jangan ada makanan yang masuk, karbohidrat yang masuk. Gitu. Tapi kalau protein yang masuk dia apa namanya mekanismenya berbeda dengan karbohidrat pengolahannya gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar ekstrim, Pak. Ekstrim, benar-benar ekstrim. Saya tidak makan sama sekali kecuali hanya telur, daging, ayam, ikan. Nah, terus jamur. Kalau jamur masih boleh jamur. Karena jamur itu bukan mengandung klorofil kan. Oh ya. Ya, jadi jamur itu tidak mengandung klorofil. Jadi itu masih boleh karena tidak mengandung CO-nya, nggak mengandung tidak menangkap CO2. Gitu. Nah, jamur masih oke. Nah, gitu. Minyak nggak ada masalah Pak. Minyak itu masih oke juga. Minyaknya kalau misalnya saya makan pakai daging atau ayam itu saya gorengnya pakai minyak kelapa. Jadi bukan minyak sawit ya, minyak kelapa. Virgin oil itu lebih bagus ya. Jadi sebenarnya kolesterol atau lemak dalam tubuh itu diperlukan. Yang jadi masalah itu adalah karena ada glukosa. Jadi gini, misalnya ada gula, kita panasin ya. Ini kita satu manasin gula, satu manasin lemak. Oke. Kita dua-duanya panasin nih di tempat yang berbeda nih. Yang satu di tempat A, satu tempat B. Yang tempat A isinya adalah gula, yang tempat B lemak. Ya, kemudian kita panasin. Hasilnya apa Pak kalau misalnya kita panasin? Cair. Cair. Mencair, Pak. Gulanya mencair nggak? Mencair. Lemaknya Harusnya. Ya, mencair. cair juga, ya kan? Misalnya kemudian kalau kita biarkan, yang membeku yang mana? Yang membeku yang lemak kelihatannya, Pak. Enggak, gula membeku, Pak. Oh, gula. Oh, Gula. Kalau dipanasin terus kan jadi ini kan, dipanasin terus kan menjadi karamel kan, bener nggak? Gula. oh gitu. Ya, coba Bapak gula panasin terus, Oh, ya kan? Gula iya, iya. panasin terus jadi kan karamel. Tapi kalau lemak dipanasin terus kan menjadi cair, ya nggak? Hmm. Ya kan? Hmm. Tapi kalau lemak ini, yang cair ini kita kasih gula, Pak. Gitu ya. Kemudian kita panasin, dia akan mengkaramel juga si lemak ini. Nah, jadi gambarnya gini, jadi sebenarnya lemak atau kolesterol yang ada dalam tubuh kita itu nggak ada masalah selama tidak ada gula. Tapi begitu ada gula, dia kecampur sama gula, Hmm. kolesterolnya menjadi membeku, menjadi karamel, itu menjadi plak yang di dalam pembuluh darah kita itu. Nah, itu apa namanya analoginya kayak gitu. Cara mudahnya lah gitu. Kalau prosesnya dalam tubuh ya pasti sangat rumit ya. Tapi mudahnya kayak gitu. Sehingga sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya kita makan lemak gitu ya, makan Ya. minyak kelapa gitu nggak ada masalah. Selama itu tidak ada glukosa yang masuk dalam tubuh kita. Nah,
Jadi saya melakukan itu. Jadi saya hanya makan, dan itu nggak mudah Pak, itu berat. Terus terang aja. Nggak sama sekali tidak makan nasi, sama sekali tidak makan tepung, ya kan, bakwan-bakwan yang gitu-gitu. Itu untuk itu memang harus kuat gitu loh. Secara mindsetnya harus kuat bahwa kita harus benar-benar mau sembuh nih gitu kan. Kita harus istirahatkan tuh pankreas kita. Nah, benar-benar istirahat. Nah, sementara kan sebenarnya tubuh itu butuh glukosa kan. Untuk sel otak kita itu kan butuh banget itu, Pak, glukosa. Kalau sel otak kita nggak ada glukosa, itu sel otak kita akan mati. Sementara kan kita tidak memasukkan dalam tubuh kita adalah glukosa, benar nggak? Hmm. Nah, tubuh itu sangat sangat pinter. Dia mempunyai mekanisme, ya. Kalau misalnya dia tidak ada asupan glukosa dari luar, maka dia akan membuat glukosa dari mana? Dari pemecahan lemak. Lemak-lemak dalam tubuh kita itu dipecah sama liver, dipecah dengan bantuan yang namanya glukagon. Ya, itu menjadi apa namanya? Menjadi glukosa. Jadi lemaknya menjadi glukosa. Nah, glukosa itulah yang dipakai oleh tubuh kita selama kita tidak memasukkan. Nah, kalau kan selama ini kenapa orang menjadi gemuk? Itu kan karena glukosa yang kita makan kelebihan kan di dalam tubuh kita, kelebihannya itu diubah menjadi lemak. Nah, oleh liver diubah menjadi lemak. Nah, kenapa orang menjadi gemuk? Orang gemuk itu, coba Bapak apa Kakak teman-teman perhatiin, hewan yang gede-gede itu biasanya makannya adalah makan rumput. Benar nggak? Gajah makan rumput ya kan? Kerbau makan rumput. Tapi yang makan daging-daging pasti tubuhnya kecil-kecil, benar nggak? Singa gitu kan. Karena apa? Karena itu adalah apa namanya, glukosa yang kelebihannya itu dirubah menjadi lemak. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita tidak makan karbo, ya itu tubuh kita tetap bisa menghasilkan glukosa dari mana? Dari lemak-lemak tubuh kita. Nah, lemak-lemak tubuh kita kan banyak, sebenarnya masih banyak. Nah, itu akan dipakai untuk menghasilkan glukosa. Nah, itu yang saya sebut dengan pola makan bebas gula, Pak. Jadi pola makan bebas gula. Nah, itu saya melakukan itu. Itu satu. Yang kedua adalah saya melakukan yang namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu puasa. Nah, intermittent fasting ini adalah salah satu temuan dari risetnya dokter di Jepang kalau nggak salah, yang bahwa kalau kita puasa itu kita ada yang namanya proses autofag, ya, atau proses di mana sel-sel yang tidak sehat itu akan dimakan oleh sel-sel sehat gitu. Kalau kita melakukan puasa, nah, ini namanya autofagi, ya. Uh, dan itu ada ringsa. Kalau misalnya katakanlah kita intermittent fastingnya 20 jam gitu ya, berarti kita tidak makan selama 20 jam. Tapi boleh minum air putih itu dianjurkan, tapi untuk makanan itu 20 jam. Jadi misalnya katakanlah mulai dari jam 6 malam tadi saya sudah tidak makan gitu kan, berarti kan udah mulai puasa tuh, minum air putih masih boleh sampai jam 6 kan, sampai misalnya sampai jam 12 siang. Kalau sampai jam 12 siang kan berarti berapa jam tuh? 6 sampai ke 6 kan berarti 18 bukan? 18 18 kali. ya. Kalau mau 20 berarti tambah 2 jam, berarti jam 2. Nah, jam 2 baru makan. Nah, jam 2 baru makan, nanti berhenti jam 6 gitu. Itu yang namanya intermittent fasting. Nah, tapi makanya apa? Ya makanya tetap tadi itu yang pola makan bebas gula. Jadi bukan makanan yang kita kayak puasa terus makan kolak gitu, enggak seperti itu. Tapi memang melakukan pola makan bebas gula. Jadi yang kita makan ya cuma telur,
apa daging atau ayam Untuk gitu. buah, untuk buah gimana Pak? Makan buah nggak Pak? Buah juga sama, buah kan mengandung gula. Karena mengandung Berarti gula nggak bisa gitu. berarti Karena sayur sama buah enggak ya Pak? enggak, bumbu aja enggak sebenarnya. Bawang merah, bawang putih itu mengandung gula juga. Jadi sangat nggak enak. Kalau garam masih boleh, garam sangat dibutuhkan oleh tubuh. Garam. Nah, karena apa? Karena tujuan kita adalah mengistirahatkan total pankreas. Gitu. Jadi benar-benar kita istirahatkan nih total pankreasnya supaya supaya pankreasnya itu punya kesempatan untuk dia regenerasi sel, meregenerasi selnya. Nah, jadi itu, jadi intermittent fasting. Ada risetnya nanti kawan-kawan saya kasih ya risetnya bahwa kalau misalnya kita intermittent fasting selama 24 jam itu akan memperbaiki sel mana gitu. Itu ada riset. Kalau misalnya 48 jam itu akan merangsang hormon pertumbuhan lebih aktif. Ada gitu. Kalau intermittent fastingnya itu sampai 72 jam, ya, itu akan memperbaiki sel-sel otak. Itu ada risetnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak makan selama 3 hari itu nggak apa-apa, masih masih oke, asal minum ya. Jadi ini bukan puasa seperti puasa Senin Kemis gitu yang itu enggak, tapi memang puasa yang tidak makan, hanya minum aja. Selama 3 hari kuat nggak ada masalah sebenarnya. Dan itu akan meregenerasi sel-sel tubuh kita menjadi lebih sehat. Termasuk kalau misalnya yang kena kanker, makanan kanker itu salah satunya adalah glukosa. Kalau kita nggak makan glukosa, kanker itu akan mati. Maka biasanya orang-orang yang kena kanker itu ada program yang dia intermittent fasting selama misalnya 3 hari. Gitu. Ada yang 5 hari. 5 hari nggak makan, cuma minum aja. Nanti pada saat buka dia makannya adalah protein. Gitu. Makanya karena kenapa sih makan protein? Karena protein itu diperlukan untuk pembentukan sel. Sementara kan kita maunya adalah pankreas kita menjadi lebih bagus kan. Maka sel-sel pankreas itu supaya menjadi bagus harus ada bahannya. Nah, bahannya dari mana? Dari asam amino. Asam amino mana? Asam amino itu didapat dari daging itu tadi, protein. Namanya asam amino kan. Asam amino itu asam esensial. Artinya dia tidak bisa didapat dari tubuh kita, dia harus dapat dari luar. Maka kenapa protein itu menjadi sangat penting. Nah, itu ya. Jadi untuk regenerasi sel tubuh kita. Nah, jadi itu tadi. Jadi pertama adalah mindset kita harus bagus bahwa kita bisa melakukan program seperti ini gitu ya. Kita bisa sembuh dengan pola hidup kita perbaiki itu pola hidup kita gitu ya. Yang pertama adalah itu, kemudian yang kedua adalah pola makan bebas gula. Nah, ini saya sharing ya, sharing yang saya lakukan ya. Pola Mas Nay makan boleh nanya Mas, ya. tadi kan katanya fasting itu intermittent fasting Hmm. hanya boleh minum yang mana? Minum air putih. Karena cuma air putih, jadi kayak Iya. teh gitu, walaupun nggak pakai teh. Aku kan biasa teh itu kayak green tea, nggak pakai gula, itu nggak boleh juga. Sebaiknya sih selama program enggak, karena kan itu ada tanamannya juga kan. Teh Oh, kan oke oke tanaman oke kan oke. ya Kak. Mm, Jadi mm, mm, sebaiknya mm, air mm, mm. putih aja gitu. Hmm. Tuh. Jadi ya air putih selama intermittent fasting itu air putih. Kalau misalnya lapar ya minum air putih gitu. Tapi tapi kalau apa namanya kemauan kita kuat itu enggak terasa kok. Itu nggak keliengan ya, nggak kekurangan sesuatu itu, kadar gula apa gitu nggak keliengan gitu ya. Enggak sih. Kalau yang saya alami itu enggak keliengan juga enggak. Awal-awal sih mungkin seminggu itu merasakan penyesuaian ya. Mm-mm, ya. Seminggu itu ya mungkin nggak enak banget gitu, pengen banget makan nasi atau makan apa gitu. Jadi kayak kita sako terhadap karbohidrat, Iya, iya. sako karbohidrat gitu. Tapi setelah seminggu, setelah kita itu oke aja, nggak ada masalah. Nah, maka sebenarnya, nah kalau misalnya
kan gini, tubuh kita itu unik ya, tubuh kita masing-masing orang itu berbeda-beda. Maka kita harus punya yang namanya alat ukur apa tes gula itu loh. Nah, tes gula darah yang kita bisa tes sendiri gitu. Nah, itu harus kita punya. Kenapa? Karena itu adalah alat ukur kita untuk melihat kondisi tubuh kita itu sekarang seperti apa sih gitu. Nah, setiap hari, jadi saya beli alat itu murah, alatnya di Topet cuma 300.000 kalau nggak salah 350.000 gitu. Nah, itu murah. Jadi setiap hari itu saya itu. Nah, kemudian saya Tapi mencoba akurat ya, Pak. Alatnya akurat ya. alatnya cukup akurat kok. Heeh. Cukup akurat itu alatnya. Kan dia pakai di ini kan sama darah gitu kan, diambil darah. Nah, kalau darah kan tuh akurat ya. Kan sekarang ada alat apa namanya jam tangan gitu lah. Jam tangan itu kurang akurat menurut saya. Jam tangan yang bisa melihat kadar gula gitu loh kan ada tuh. Itu kurang akurat. Tapi kalau dengan itu cukup akurat. Karena apa? Karena saya buktikan bahwa saya ngambil itu sama HbA1c saya sama kurang lebih kan sama si prediabetes juga gitu. Tapi kan fluktuasi ya gula darah kita selama sehari itu fluktuasi. Jadi kalau misalnya kita puasa nih, kita puasa kan yang Pak sebenarnya yang sehat itu gini kalau orang-orang yang masih muda masih sehat itu ya. Kita puasa nih dari jam 6 sampai jam 8 pagi misalnya. Kita nggak makan. Jam 8 pagi, coba minum boleh. Kalau minum air putih itu nggak ngaruh terhadap gula darah. Jam 8 pagi kemudian kita ambil tuh. Kita tes ya. Kita cek gula darahnya kita. Kalau orang yang masih sehat, biasanya itu gula darahnya di sekitar angka 70. 70, 80 itu. 70, 80. Kalau kita di atas 100, misalnya 110, 106, wah itu berarti prediabetes itu biasanya. Ya. Karena seharusnya selama semalam itu gulanya sudah habis, tapi di kita masih ada gitu loh. Nah, nah itu 70. Nah, kemudian kalau misalnya kita makan ya kan setelah itu misalnya kita makan ya kan kalau dicek dicek lab kan 10 jam kan. 10 jam puasa, kemudian diambil darahnya, dicek gula darahnya, kemudian setelah itu disuruh makan kan, suruh makan, kemudian 2 jam kemudian baru dicek lagi gula darah setelah makan ya kan, karena ada gula darah puasa, kemudian gula darah 2 jam setelah makan. Nah itu berapa tuh kenaikannya kan gitu. Nah kalau yang normal itu harusnya begitu pagi itu 70, kemudian setelah dia makan itu mungkin naik sampai 100. Tapi kalau diukur lagi 2 jam lagi, kemudian itu sudah turun menjadi 70 lagi, kurang lebih sudah mulai turun. Nah orang yang kena diabetes biasanya begitu kita makan, itu nggak turun-turun tuh, lama turunnya. Sampai misalnya sampai seharian itu nggak turun-turun. Karena apa? Karena itu tadi terjadi resistensi insulin gitu. Sel itu mengalami resistensi. Jadi gula darah yang ada di dalam darah itu tidak bisa diserap oleh sel. Entah itu karena insulinnya kurang gitu kan, pankreasnya sudah nggak mampu untuk kalau insulinnya kurang kan, maka kenapa disuntik pakai insulin dari luar kan. Nah itu supaya apa? Supaya karena pankreasnya sudah tidak mampu lagi menghasilkan insulin yang cukup untuk mengantisipasi jumlah gula darah yang ada di dalam darah, gula yang ada di dalam darah itu. Tuh, maka kenapa kita perlu punya supaya apa? Supaya kita tahu nih. Kemudian kalau misalnya makan ini berapa sih naiknya gula darah? Itu tubuh kita itu meresponnya berbeda-beda sebenarnya. Nah itu ya. Jadi pertama adalah pola makan bebas gula. Yang kedua adalah intermittent fasting, ya intermittent fasting karena intermittent fasting ini penting banget untuk meregenerasi sel tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah ini yang masih terkait dengan makanan ya, terkait dengan makanan, dengan makan. Yang ketiga adalah gula pH darah kita itu sebisa mungkin jangan asam. Ya. Jadi kita harus sedikit basa ke 7,35 lah, 7,35. Salah satu syarat sel itu melakukan regenerasi itu adalah satu adalah kondisinya
kondisi darah kita itu harus dalam kondisi yang sedikit basah. Ya, tubuh kita sebenarnya itu dalam sedikit basah. Nah, jadi kalau sedikit basah itu regenerasi selnya akan terjadi. Tapi kalau kita asam, tubuh kita asam, ya maka itu tidak akan terjadi regenerasi selnya. Nah, itu. Jadi salah satu kondisi yang diperlukan supaya regenerasi sel kita itu bagus itu tubuh kita dalam kondisi yang sedikit basah. Biasanya orang yang kena diabetes kalau kita ukur ya tubuhnya itu biasanya asam. Orang kena kanker itu biasanya asam. Tuh. Nah, cara ngukurnya gimana sih? Cara ngukurnya kan kita punya kertas lakmus. Salah satu caranya yang paling mudah adalah dengan air seni kita, urin kita. Ya kan? Urin itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa tubuh kita kalau misalnya kita ini kemungkinan asam atau basa gitu. Ya kan? Kan kita nggak mungkin mengambil darah, kita nggak punya alat untuk yang cek pH darah gitu kan, nggak mungkin. Itu kan harus ke lab. Belum ada alatnya yang kita bisa pakai sendiri. Untuk yang paling bisa adalah dengan kertas lakmus atau pH meter yang digital kan ada tuh dijual. Itu kalau pH meter yang digital itu harus dikalibrasi, kalau itu harus sering-sering dikalibrasi. Tapi kalau pakai kertas lakmus kan sudah ada kan, jadi pagi itu kita cek gitu kan urin kita asam atau basa. Iya. Nah, seperti itu syaratnya. Nah, supaya kita urin kita, tubuh kita menjadi basah, ya kita harus banyak minum air basah gitu loh. Nah, salah satu air basah itu apa sih? Salah satu air basah itu adalah kita harus minum yang namanya natrium bikarbonat atau soda kue. Tahu soda kue kan ya? Nah, soda kue itu kalau kita campurkan dengan air itu menjadi air minum kita menjadi basah. Gitu. Nah, itu kita minum pada saat perut kosong, artinya pada saat mungkin 1 jam sebelum kita makan. Atau pokoknya pada saat perut kita kosong lah itu kita minum itu. Supaya apa? Supaya tubuh kita menjadi basah. Tapi jangan pada saat makan kita minum basah, air basah. Kenapa? Karena lambung itu kan butuhnya asam untuk menghancurkan makanan. Sehingga kalau misalnya kita kasih di lambung itu basah, nanti kurang efisien jadi menghancurkan makanannya. Jadi pada saat perut kosong lah itu yang kita minum air basah itu. Nah, salah satunya kalau di rumah saya itu pakai air kangen, kan ada kangen water ya. Ada mesin kangen gitu kan. Nah, itu kan bisa kita lihat pH-nya berapa, 9,5 yang kita minum. Nah, yang paling mudah adalah dengan mencampurkan 1 sendok teh aja kecil gitu soda kue. Soda kue itu natrium bikarbonat. Nah, kalau ininya, nah soda kue itu kita masukkan ke dalam dan kita minum. Nah, dengan ketiga ini itu kita harapkan regenerasi sel di tubuh kita itu menjadi optimal. Ditambah dengan kita harus minum Subarasi dan Utsukushi. Karena apa? Karena Subarasi patennya adalah regenerasi sel. Patennya. Jadi kondisi tubuh kita sudah oke, kemudian kita tambahin kan bahan Subarasi itu kan dari protein, kan dia dari SOP namanya kan salmon ovary peptide, ya kan. Jadi itu adalah selaput telurnya ikan salmon bahannya, protein kan, bukan karbo itu, jadi protein. Nah, bahan itulah yang akan diserap oleh tubuh untuk mempercepat proses regenerasi sel, mempercepat sel induk yang ada dalam tubuh kita menggantikan sel-sel yang ada di organ-organ kita. Salah satunya adalah organ pankreas itu. Maka kenapa testimoninya untuk yang kena diabetes itu banyak banget. Misalnya yang luka diabetes itu udah ini banget itu. Begitu kita minum Subarasi itu habis 1 paket sudah mengering, sudah bagus lagi, sudah bisa menutup. Itu testimoninya banyak banget.
Karena memang benar-benar produk ini adalah produk riset. Ini produk yang bikin itu dari pabrik farmasi gitu loh, bukan produk abal-abal, produk mitu dari pabrik farmasi. Dan saya udah ke pabriknya di Jepang itu, saya udah lihat pabriknya besar banget ya. Dan itu memang dibikin atas riset, bukan wah ini kelihatannya apa namanya bikin kayak gini lah terus dibikin. Enggak, ini benar-benar di riset. Maka kenapa dia mendapatkan sertifikat paten. Jadi yang dipatenkan itu bukan bukan nama mereknya, bukan, tapi ini manfaatnya gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, contoh kalau misalnya kita kena demam, kita minum apa? Obatnya. Paracetamol kan, bener nggak? Paracetamol itu kan salah satu patennya adalah meredakan nyeri sebenarnya, salah satu patennya itu. Nah, kayak gitu. Jadi Subharasi itu punya patennya kayak gitu. Patennya regenerasi sel, melancarkan peredaran darah, meng, mencegah terjadi pembekuan darah, itu yang Subharasi. Ya, SOP Subharasi. Nah, kalau Usukushi ini yang terkait dengan anti tumor, anti kanker. Karena apa? Karena Usukushi ini itu adalah memperbanyak atau mengaktifkan NK cell. NK cell itu natural killer cell. Ya, kita tahu bahwa dalam tubuh kita kita punya sistem imun itu sangat canggih sebenarnya dalam tubuh kita. Sama Tuhan itu dikasih kemampuan untuk kalau misalnya ada virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh kita, itu kemudian sistem imun kita itu bekerja gitu loh. Dia akan mencari dan namanya T-cell, ya namanya T-cell. T-cell ini kemudian mencari virus-virus itu, kemudian dia bungkus virusnya, ya dimakan, dibungkus sehingga virusnya nggak aktif. Nah, sel-sel yang membungkus ini namanya T-cell. Ya, kenapa sebenarnya kalau kita kena flu itu sebenarnya nggak perlu diobati sebenarnya, cuma kan karena obatnya adalah karena kita merasa nggak nyaman kan. Nah, obatnya makanya biasanya pereda nyeri gitu kan. Tapi sebenarnya yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan tubuh kita sendiri karena ada yang namanya sistem imun, T-cell misalnya gitu. Nah, T-cell itu yang akan menyerang bakteri atau menyerang virus gitu ya. Coba kadang-kadang gini, kanker itu pinter. Nah, ini agak membedakan. Kalau sel kanker itu pinter dia. Jadi kalau misalnya sel kanker itu mau diobatin misalnya atau diapain, itu dia pura-pura mati. Sehingga pura-pura mati, T-sel ini tidak mengenali kalau bahwa ini adalah sel nggak bagus nih. Nah, T-sel ini nggak mengenali, oh berarti dia lewat, ya dilewatin aja gitu. Ya, tapi ada mekanisme satu lagi yang namanya NK cell, natural killer cell. Nah, natural killer cell ini yang berbeda dengan T-cell. Natural killer cell ini itu dia pinter gitu. Dia tidak bisa dibohongi seperti T-cell. NK cell ini akan memakan sel-sel yang abnormal istilahnya. Kan sel kanker itu kan sebenarnya abnormal ya. Sel yang melakukan pembelahan kan tubuh kita itu kan setiap saat melakukan pembelahan sel-sel tubuh kita. Ya. Karena ada yang rusak kemudian harus diganti, itu melakukan pembelahan. Nah, pada saat melakukan pembelahan sel itu ada DNA yang rusak. DNA rusak ini menghasilkan sel-sel kanker gitu. Nah, rusaknya DNA kenapa sih? Rusakan DNA itu sebabnya apa? Banyak banget rusaknya DNA itu karena kondisi lingkungan kita. Misalnya polusinya tinggi, itu kan menyebabkan radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menghancurkan DNA. Nah, sehingga DNA itu menjadi DNA abnormal. Nah, sementara DNA yang ada dalam T-cell itu kan selalu melakukan pembelahan menjadi satu yang baru, dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8, kayak gitu kan. Nah, itu karena ini DNA-nya rusak, maka yang DNA yang rusak ini menjadi dua juga, tapi dua yang rusak juga gitu loh. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, terus saja.
ya menjadi rusak, maka itu yang dinamakan sel kanker. Nah, sel kanker ini perkembangannya sangat cepat karena apa? Ngikutin apa namanya pembelahan sel itu tadi gitu. Maka kalau misalnya ada NK sel itu akan melihat, oh ternyata sel ini sel yang DNA-nya udah nggak bagus nih. Nah, kemudian dia makan tuh sel-selnya. Nah, usukusi itu cara kerjanya adalah dia memperbanyak mengaktifkan NK sel. Ya, jadi kalau misalnya kita kena kanker, salah satu terapinya ya, kalau di Indonesia kan langsung kalau kena kanker kan langsung ini ya apa namanya kemo ya kalau di Indonesia kan. Nah itu sudah ditinggalkan kalau di Jepang. Kalau di Jepang itu nggak pakai kemo, dia menggunakan yang namanya imunoterapi. Jadi terapi imunologi gitu. Terapi kayak kalau kalau sel kalau organ kita rusak itu kan kita yang namanya stem cell ya, stem cell. Nah, kalau yang ini adalah imunoterapi. Jadi yang diterapi adalah imunnya gitu, memperkuat imunnya. Itu lumayan mahal, itu harganya lebih mahal daripada stem cell untuk imunoterapi itu. Tapi Utsukushi ini itu adalah salah satu alternatif untuk meningkatkan NK sel. Maka patennya dia ada anti tumor, ada anti kanker ya kan. Kemudian anti SARS, virus-virus itu, kemudian apa namanya memperbaiki anti hepatitis ya kalau nggak salah, anti hepatitis. Ada 8 kalau yang nggak salah ini yang Utsukushi ini patennya 8. Ini Utsukushi yang baru ya. Kalau yang sebelumnya kan patennya cuma cuma 3 ya. Nah ini udah diperbanyak menjadi 8 Utsukushi ini. Dan memang testimoni-testimoninya sangat banyak bahwa orang-orang yang kena tumor, orang yang kena kanker itu minum Utsukushi dengan jumlah yang cukup ya. Artinya kan kalau kanker itu kan apa namanya berlomba ya, lomba kan, berlomba kankernya cepet banget kan dia perkembangannya. Nah, sama usukusnya juga harus sebenarnya lebih banyak. Kalau kankernya sudah stadium tinggi, usukusnya harus lebih banyak. Nggak hanya cuma bisa sehari satu saset itu nggak bisa. Sehari minimal 4 atau sampai 8 saset. Supaya itu apa namanya, mengimbangi kecepatan dari perkembangannya dari sel kanker atau sel tumor. Nah, Mas itu. mau nanya soal itu. Em, Kan kayaknya waktu kita meeting terakhir itu katanya Mbak Anies untuk percobaan pertama bukan minggu pertama, 3 hari pertama satu-satu dulu. Kalau nggak ada komplikasi baru tambahan-tambahan. Itu begitu juga apa nggak kalau untuk yang parah? Karena kan Ya, yang saya bilang jadi kan gini, besanku tuh parah. jadi kan gini, ini Kak Leni, seperti yang dijelaskan oleh dokter Islami ya, bahwa Utsukushi itu kan bekerjanya adalah membersihkan usus, benar nggak? Dia mengandung probiotik yang probiotiknya itu banyak banget gitu. Jadi kalau probiotik itu kan adalah untuk membersihkan usus. Nah, imun itu kan di usus itu. Nah, orang yang termasuk saya, jadi gini, waktu sebelum Utsukushi Gold itu kan Utsukushi biasa. Ya, Utsukushi biasa saya minum biasa aja. Ya biasa gitu, maksudnya pengaruhnya ya seperti yang sebelumnya gitu. Tapi begitu Utsukushi Gold saya minum, itu ke belakang saya lebih sering. Jadi kayak dikuras gitu loh. Saya itu selama seminggu. Jadi seminggu itu sering ke belakang karena apa? Karena dibersihkan tuh usus-usus kita dengan nah takutnya adalah kaget gitu loh. Kalau misalnya kita langsung beli kita kasih banyak gitu kan, langsung kan sering ke belakang menjadi kaget gitu. Wah, padahal sebenarnya bagus itu, artinya dibersihkan usus-usus kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ya udah satu dulu supaya supaya apa namanya adaptasi lah, adaptasi. Nah, kemudian maksudnya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya langsung dikasih banyak gimana? Enggak masalah. Coba ya itu konstruksinya kemungkinan akan banyak ke belakangnya sering. Ibunya teman saya waktu itu dikasih Mbak cuma minum 2 itu banyak banget ininya keluarnya itu.
karena dia punya sakit gitu. Jadi keluarnya banyak banget. Nah, kan takutnya karena kan belum terbiasa jadi kaget gitu kan. Padahal itu sebenarnya bagus karena itu membersihkan usus-usus kita gitu. Sehingga menjadi bersih. Itu kali ini. Jadi kalau orang yang ke belakang sering terus mungkin warna urinnya berubah apa segala macam itu masing-masing juga pasti beda kan ya, karena kita keadaan badan masing-masing tuh beda. Iya, Nah betul. sekarang kayak yang stadium lanjut atau yang saya lagi mikir itu yang besan saya yang nggak bisa bergerak, yang aku cerita waktu habis kecelakaan, jadi dari leher ke bawah tuh udah nggak bisa bergerak, jadi bergerak dikit sakit. Jadi dia udah berapa tahun, 5 tahun itu tidur aja. Dia mau nyoba. Nah itu saya bingung kalau mau dikasih cuma 1 sehari keluarnya sedikit atau nanti malah nggak ada perubahan atau gimana gitu. Soalnya seperti yang Mas Ne juga bilang kalau kebanyakan kaget ntar malah dia ya anggap aja diarenya banyak ntar mereka bilang aduh ini ada efek sampingan gitu. Ya, Tapi padahal kan ini pembersihan. ya. Tapi karena keadaan dia mungkin sudah rusak semua, apakah itu banyaknya sama dengan orang yang stadium 4 atau malah karena kebanyakan jadi agak susah dibersihkan. Itu gimana tuh jadinya untuk melihat kalau ini sebenarnya itu bekerja, cuman pelan-pelan karena namanya juga minumnya satu-satu Ya, gitu kan. betul. Nah, jadi memang sarannya untuk 3 hari pertama coba kasih satu-satu dulu Kak. Setelah itu 2 itu tingkatkan 2-2. Tapi biasanya kalau yang sudah terkena kanker misalnya ya, kena kanker itu biasanya pasti sih sampai 8 sehari, 8 saset. Yang ada yang kena kanker. Ya sebenarnya sih ada juga sih hanya 2 saset itu ya sembuh juga gitu loh. Kita nggak ini ya, nggak kan bukan kita yang menyembuhkan ya, kita hanya berusaha. Tapi pada umumnya untuk awal-awal ya biar nggak kaget tuh kasih 1 gitu kan. Kalau misalnya terjadi reaksi ke belakang kan misalnya agak sering dikit kan berbeda kan kalau misalnya kita kasih langsung 4 gitu. Gitu sih kalian ini. Jadi kita bisa lihat gitu. Oh, kita pantau nih gimana gitu. Seperti itu sih kalian ini. Selain ke belakang, kira-kira uh, cara pengeluaran kan ini lagi detox ceritanya kan ya Ya, pembersihan ya, ya. ya. Banyak kan yang udah yang saya alamin, saya, suami, Indra itu semuanya ke kamar mandi terus. Iya. Nah, selain itu apakah ada lain apa pusing-pusing karena Indra tuh pusing-pusing kan dia kenanya otak ya. Jadi mungkin Iya, dia iya. pusing-pusing. Itu juga termasuk atau mungkin karena emang dia belum sembuh banget gitu. Iya, ya, salah satunya itu Kak. Jadi gini, kerjanya itu yang ke mana dia yang sakit biasanya itu yang dia ini jadi kayak dimunculin Hmm. gitu. Tapi itu sebenarnya Oh, oke. sebenarnya berproses itu. Setelah itu dia nggak Hmm. mengalami itu gitu. Nah, jadi Oke, terusin oke. aja artinya produknya bekerja kan. Artinya produknya Oke, bekerja. iya, iya. Cuman kan orang awam yang nggak tahu malah pikir wah ini side effect. Wah, ya. Ah udah akhirnya berhenti gitu karena Itu takut ah nanti jangan aku sampai malah berhenti. sakit perut, aku apa gitu. Iya, itu jangan sampai berhenti kalau justru seperti itu karena itu berarti bekerja nih produknya bukan karena jadi efek Mm-mm. samping karena ini bukan obat kan. Iya, Adakah iya. yang Oh iya minumnya betul. sehari sampai 10 gitu, Pak? Ada, kita pernah nyoba sampai sehari 15 ada. Kantongnya berat itu. Iya. Jadi jadi waktu itu kan kita itu bukan SOP yang sekarang ya, SOP Subarasi kan. Waktu itu kan sebelumnya kan SOP 100 ya kan. Nah, SOP 100 kan udah mau expired kan, artinya mau diganti sama SOP Subarasi ya kan. Sehingga sama kantor itu kita dikasih SOP 100 banyak karena dia masih punya stok banyak ya kan. Expirednya udah mau habis, maka dibagi-bagi ke kita waktu itu. Ini sebelum sebelum Subarasi muncul ya. Nah, dibagi-bagi kan kita jadi, waduh ini kita cobain nih gitu kan. Coba langsung minum 15 itu gimana reaksinya gitu. Banyak ada yang rekam waktu itu kalau nggak salah Mbak Wani yang melakukan itu nggak masalah, nggak apa-apa. Malah justru yang tadinya pusing
apa namanya jadi sehat gitu, jadi nggak pusing gitu waktu itu. Ya karena kan dikasih kan gratis kan, jadinya kan kita berani. Kalau beli kan lumayan. Iya, iya. Intinya semakin banyak sebetulnya kalau nggak apa-apa bagus gitu ya, Iya, asal budgetnya nggak apa-apa kenceng ya. bagus. Ya Iya. contoh kayak gini, contoh kayak yang leader kita yang sudah di level Busido ya. Leader kita yang di level Busido itu kan redemptionnya banyak. Ya, penghasilan dia kan sehari aja bisa sampai 660 juta sehari loh ya. Sehari 22 juta, sebulan 660 juta. Nah, kan dia bisa beli beli produknya kan. Kayak Ko Yohanes tuh saya punya punya apa namanya Busido tetangga saya sini dia rumahnya di Gading Serpong situ. Itu beda banget. Karena apa? Minumnya dia sehari 8, kadang-kadang 10. Kan itu satu box kan isinya 28 saset kan. Kalau sehari 8 kan 3 hari habis, bener nggak? Kan 8 kali 3 24 kan sehari udah 3 hari udah habis kan. 20. Tapi Ko Yohanes tuh sehat banget. Dia diperiksa padahal waktu itu dia kenal 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 AFC itu karena dia punya ini apa namanya jantung. Jadi dia pokoknya klien inilah udah tekanan darah tinggi ya. Kemudian suka dikerokin, nggak jantungnya itu nggak enak gitu, nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman. Nah itu sekarang ini karena dia minum sampai 8 saset per hari, dicek tuh kemarin kalau nggak salah dicek semuanya itu sehat semua, normal semua. Dan wajahnya glowing banget gitu wajahnya. Kayak udah ngalahin kayak cewek-cewek lah, kalah cewek-cewek. Karena regenerasi selnya itu bagus banget ya. Kayak Apa gitu. ada yang bilang katanya kalau eh, saya dengar dari saudara saya ngomongnya katanya nggak boleh putus gitu tuh gimana tuh Pak? Gitu apakah harus terus gitu kalau putus misalnya kita kan naik up down gitu ya, ah, Ya, kan gitu. gini. Jadi kan gini, kan tubuh kita itu regenerasi selnya kan nggak berhenti juga, bener nggak? Setiap saat kan melakukan regenerasi sel kan. Ya nggak kan setiap sel itu kan ada usianya. Sel misalnya sel sel jantung gitu usianya berapa gitu kan. Sel rambut itu usianya berapa gitu kan. Kenapa rambut kita tumbuh gitu kan? Sebenarnya kan ada sel yang tumbuh terus kan, melakukan regenerasi sel kan. Nah, regenerasi sel kita tuh kan nggak berhenti, tidak berhenti kan. Sementara subarasi maupun usus kusi itu kan bahan untuk regenerasi sel, terutama subarasi ya, itu bahan untuk regenerasi sel dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya bahannya itu tidak ada, sementara ini selnya selalu regenerasi sel, kan jadi selnya nggak bagus, benar nggak? Pada saat kita tidak minum, itu kan selnya kan tidak mendapatkan asupan dari untuk regenerasi sel menjadi bagus kan. Sehingga karena nggak ada, maka menjadi selnya jadi kurang bagus. Maka kenapa jangan berhenti gitu. Meskipun nanti minum satu nggak apa-apa, tapi terus konsisten karena itu adalah makanan sel kita gitu loh, sumber sel kita supaya sel kita itu menjadi selalu bagus. Itu sih, Kak Win. Ya, terima kasih Pak. Masuk akal juga ya, karena Iya memang kan? cuman sebetulnya nggak putus itu ya karena lagi meregenerasi ya. Iya, kan tubuh kita kan nggak berhenti, regenerasinya kan nggak mungkin berhenti kan. Terus kan kita tidur aja kan jalan terus regenerasi selnya kan. Nah, jadi itu. Nah, yang terakhir itu yang berikutnya adalah olahraga. Nah, olahraga penting banget seperti Pak Yogi, jalan kaki itu sangat penting. Kenapa? Olahraga itu adalah minimal lah 30 menit ya olahraga. Itu akan memperbaiki metabolisme tubuh kita. Ya, jadi kalau kita olahraga itu tubuh kita menjadi metabolismenya menjadi lebih bagus gitu, sel-sel tubuh kita menjadi lebih bagus. Itu sangat penting olahraganya juga rutin, artinya bukan olahraga yang ya, seminggu sekali gitu ya, nggak ngefek kalau kayak gitu mah. Jadi memang setiap hari harus dipaksakan untuk olahraga. Nah, minimal jalan kaki lah. Kalau ibu-ibu kan sambil ngepel, sambil apa gitu, sambil sekalian olahraga gitu, niatkan untuk olahraga. Jadi kita niatkan, misalnya ngepel kan butuh tenaga ya, atau apa gitu, nyuci baju yang pakai tangan atau nyetrika gitu, kita niatkan itu untuk olahraga. Jadi
begitu niatkan olahraga, pikiran kita itu merespon, oh ya saya lagi olahraga nih. Nah, modenya udah mode beda gitu. Mode olahraga. Itu sih. Itu sharing saya, ada pertanyaan dan 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 setelah saya melakukan 2 bulan itu berat badan saya yang tadinya 99 kilo ya, itu turun drastis sampai 13 kilo saya turun dalam 2 bulan. Setelah melakukan itu tadi, intermittent fasting. Intermittent fasting setiap hari saya melakukan intermittent fasting. Nah sebenarnya intermittent fasting itu nggak harus setiap hari kalau gula darah kita itu sudah mulai normal. Intermittent fasting dilakukan kalau gula darah kita itu 150 ke atas. Itu harus intermittent fasting. Tapi kalau misalnya sudah mulai normal, katakanlah di bawah 100 itu sebenarnya nggak perlu intermittent fasting, tapi tetap dijaga pola makan bebas gulanya harus tetap dijaga. Nah, nanti kalau misalnya sudah kelihatannya sudah mulai normal, itu kita harus tes. Ada tesnya, namanya tes apa ya, saya lupa. Tapi tes untuk pankreas itu bagus atau enggak gitu. Sudah mulai bagus atau belum. Kalau misalnya hasil tes dari pankreas itu bagus, nah kita boleh makan karbo, tapi tidak sebanyak biasanya. Maksimal hanya 20% karbonya. Kalau kita sudah mulai sehat. Nah, itu maksimal 20%. Nah, sementara kita tahu kan jajanan di sekitar kita itu kan karbo semua, benar nggak sih? Coba Eh, jajanan dari jalan kan karbo semua itu. Iya, Pak. Nih, mau nanya, itu kan misalnya nanti saya ada adik ya sakit GERD, Hmm. tapi dia tuh nggak pernah cek-cek juga gitu. Jadi nanti kalau misalnya saya sarankan untuk coba UTSU dan Juga Subarasi itu untuk tahu dia sembuh atau itunya gimana tuh, Pak? GERD, GERD banyak sekali GERD yang sembuh dari Suba dan UTSU. Banyak banget yang sembuh ya, terus itu dia nggak merasakan GERD lagi, udah kan GERD kan sakit ya biasanya di ulu hati ya. Nah nanti nggak sakit lagi, tapi kan itu sama, itu apakah gini, kita nggak boleh overclaim, artinya gini, Subarasi usukusi itu tidak menyembuhkan karena itu bukan obat, itu adalah bahan untuk kita bisa sembuh gitu loh. Karena yang menyembuhkan siapa? Menyembuhkan adalah tubuh kita sendiri. Tadi yang namanya self healing tadi itu. Tubuh kita menyembuhkan sendiri dengan apa? Dengan regenerasi sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kena asam lambung itu kan berarti sebenarnya lambungnya itu banyak yang lubang kan. Sehingga asam dari lambung itu mengenai lubang-lubang yang di lambung itu sehingga sakit. Nah, dengan minum ini kan itu bahan untuk meregenerasi sel sehingga lambung yang lubang-lubang itu menjadi ketutup sehingga meskipun lambungnya asam itu jadi nggak kena. Lambung kan sangat asam sebenarnya kan. Kenapa sih menjadi asam lambung? Karena ada luka-luka itu yang menjadi sakit. Kayak gitu Kak Win. Dan Jadi misalnya gini Pak, dia agak keberatan ya karena dengan harganya yang agak lumayan ya. Terus di sana seumpama dia karena dia belum parah mau milih nih Pak, UTSU atau Suba aja. Itu sebaiknya memilih yang mana Pak untuk yang GERD itu? seharusnya sih memang harus dua ya. Karena ini dua cara kerjanya berbeda. Tapi kalau misalnya saran saya ya Suba dulu gak apa-apa. Suba kan untuk meregenerasi sel dia gitu ya. Regenerasi sel ke apa Suba dulu kalau misalnya dia agak misalnya dia berat gitu ya untuk apa dari segi keuangan. Maka eh, sebenarnya gini loh. Sebenarnya orang-orang yang punya penyakit itu sebenarnya itu peluang bisnis. Bagi dia loh ya, bagi yang sakit loh. Kenapa jadi peluang? Karena gini, kalau misalnya nih, misalnya dia sakit GERD, oke, kemudian dia minum, kemudian dia sembuh, oke, itu kan modal modal kan, modal dia untuk cerita kepada orang lain, oh ini loh, saya minum ini sembuh gitu kan.
teman-teman dia yang kena GERD atau kenapa kan, oh iya ya kamu biasanya sakit gini-gini, oh sekarang udah berubah ya, sekarang udah nggak sakit lagi ya. Itu kan jadi modal dia untuk bisa menjalankan bisnisnya gitu. Sehingga nanti berikutnya dengan jalanin bisnisnya dia kan jadi bisa beli tanpa mengeluarkan uang kan, karena uang dari bisnis itu gitu loh. Iya, iya. Tapi Iya. gini Pak, apa namanya, di UTSU itu bukannya tadi kan kata Bapak Suba aja gitu ya? Iya Subarasi yang biru. Sedangkan di yang ungu itu ada apa Pak? Kayak paten apa gitu yang untuk GERD gitu Pak. Jadi kenapa bukan yang ungu aja Pak? Ya makanya sebenarnya kan jadi gini, ungu juga bisa jadi karena kan gini. Sebenarnya bagusnya dua karena gini kan ungu itu patennya kan terkait dengan pencernaan sebenarnya. Ya benar kalau GERD itu kan terkait pencernaan ya. Nah, yang satu lagi yang Subarasi itu adalah yang terkait dengan pembuluh darah dan regenerasi sel. Kenapa saya tadi sarankan untuk regenerasi sel? Ya supaya regenerasi sel-sel dia itu menjadi bagus. Tapi kalau misalnya terkait dengan pencernaan, ya memang harusnya dua-duanya sih. Harusnya Utsukushi sih gitu. Utsukushi dan Subarasi satu-satu aja dulu gitu, nggak usah banyak-banyak. Satu-satu gitu. Misalnya kan satu pak kan belinya kan biasanya kan kita kan kalau beli satu paket ya. Untuk supaya kita menjadi member, artinya gini loh, suatu saat nanti kita menjalankan bisnisnya, untuk itu kita harus memberin ya. Kita memberin itu belinya satu paket. Satu paket itu kan satu box Subarasi, satu box Utsukushi. Sehingga dengan punya satu box Subarasi, satu box itu minimal dia 1 bulan kan udah bisa minum. Karena isinya kan 28 saset. Sehari satu aja, satu Suba, satu Utsu, satu Suba, satu Utsu. Itu kan 28. Itu selama sebulan aja melakukan itu, kemungkinan besar dia akan mengalami perubahan gitu loh, mengalami perbaikan, pasti mengalami perbaikan. Meskipun nggak secepat kalau misalnya kita minum agak banyak. Itu sih Kak Win. Ya makasih Pak sampai sini paham Pak. Ya, atau misalnya kalau misalnya dia belinya satu box ya sudah bagi dua aja, 14 Suba, 14 Utsu gitu. Jadi minumnya tetap dua-dua gitu. Iya, di mix gitu ya Di Pak ya. mix ya. Nah, biasanya kalau yang sering saya lakukan itu yang membantu yang sakit-sakit itu gitu karena dia kondisi keuangannya kurang, hanya bisa satu box gitu kan. Yaudah kita mixkan aja 14 Suba, 14 Utsu satu box. Nanti begitu dia udah 2 box belinya, udah langsung saya memberin gitu. Saya masukkan ke member, saya inputin. Tapi kalau masih satu box, kecuali kalau Iya, misalnya iya betul. Kadang ya kecuali kalau misalnya ada promo Ruby gitu kan. Nah kalau ada promo, nah itu baru saya langsung aja beli satu box, langsung saya jadiin member gitu. iya kadang memang kalau di mix gitu bisa ada yang mau coba dulu gitu ya Pak ya, ada yang mau Iya, coba. ya. Ya memang kita yang sebagai yang apa namanya membantunya kan berarti berkorban kan, karena jadi harus membuka dua, bener gak sih? Iya ya di Iya mix kan, ya, kadang mix. kan buka dua kan kita nggak bisa jual lagi kan, yang itu yang satu Iya, kan kita baru iya, jualnya harus iya. mix juga gitu. Paling kita minum sendiri gitu, berkorbannya gitu. Gitu Kak Win. Sampai sini ada pertanyaan, udah sampai jam 20, hampir 2 jam loh kita ngobrolnya ternyata. Iya benar udah cukup malam juga ya Pak ternyata Iya, ya. iya. Ada pertanyaan Kak Leni, iPhone Asia ini siapa ya? Itu Tante Asia yang Oh, Tante Asia, ya, ya. ya. Ya, Saya lagi nganter anak sekolah jadi saya dengarkan aja. oke, siap Kak Leni. Kak Win ada lagi pertanyaan? Pak Zul, gimana Pak Zul? Len, Tante Cia mau bertanya. Itu tadi itu untuk basa 1 sendok teh
atau sendok makan dan berapa banyak airnya? 1 sendok teh kecil aja, sepak. Kalau gelasnya besar itu 1 sendok teh. Tapi kalau Oh, gelasnya kecil ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. oh Kan iya. rasanya kan nanti berbeda, rasa yang kita kasih soda kue itu rasanya berbeda dibanding yang nggak kita kasih. 650 cc begitu? Ya Bi- boleh, kita cobain Ya. aja. Gitu Kak. Itu Dalam tiap hari ya? dalam perut kosong ya dalam tiap hari ya. Dalam Oh, perut dalam perut kosong. Jadi pagi bangun tidur ya. Ya, bangun tidur atau ya pokoknya kan karena kan kita melakukan intermittent fasting ya. Jadi Ya. misalnya kalau misalnya kita nggak melakukan intermittent fasting ya 1 jam sebelum makan atau 1 jam setelah makan gitu. Oh iya, Jadi jangan pas saat makan minum itu, jangan. iya. Itu aja Makasih. sih, ya. Dan minimumnya berapa? Kan setiap hari sekali. Berapa satu gelas? Apa harus 2 gelas? Apa berapa banyak itu porsi airnya untuk sekali minum? Ukurannya adalah sampai air seni kita besoknya ya, air seni kita besoknya itu, besok paginya itu udah mulai basah, ukurannya itu. Maksudnya warnanya berubah jernih atau keruh atau Harus gimana? pakai kertas lakmus, Kak. Oh, harus dicek. Iya, harus Oke. dicek. Itu tante Cia mesti beli kali tante ya kalau itu. Aku Iya, nggak tahu tante punya apa nggak di rumah. kalau enggak, ya makanya perlu alat-alat ukur seperti itu. Kenapa? Supaya itu akurat gitu. Oh, ya kita udah bener nih, gitu. Seperti itu. Kalau nggak punya kertas lakmus, beli yang pH meter itu aja, yang digital itu murah juga, nggak mahal. Kalau di Topet cuma 150.000 apa ya kalau nggak salah. Jadi kalau hasilnya udah normal, nggak perlu lagi minum itu soda kue, Ya cairan. tetap minum Kak. Oh, tetap. Karena kan untuk memproses tubuh kita menjadi basah itu nggak kita minum terus kemudian besok langsung basah, enggak. Oh, oke. Iya, itu butuh waktu tubuh kita untuk kita udah minum sering aja itu belum basah-basah ya gitu. Itu karena Oh, oke. seperti itu. Ya ngerti tante. Iya. Oke. Iya, Pak. Ya. Pak, makasih banyak penjelasannya, terutama yang berat itu menurut saya sih diet makanan ya Pak ya, itu Iya, berat sekali betul. itu ya. Benar itu. Nggak mudah, tapi dari penjelasan itu mungkin ya kita berusaha ke arah sana gitu. Iya, betul. Nah, satu Ya, hal kalau misalnya biasanya gini, kalau kita memang benar diet seperti itu, biasanya kan ke belakang kita agak susah, ya kan? iya, Belakangnya kan susah kan karena nggak ada yang dikeluarin kan. Kalau cuma itu kan warnanya. Nah, salah satu caranya adalah kita makan agar-agar. Hmm, Agar-agar itu akan memperlancar kan itu serat ya, agar-agar termasuknya. ya, Agar-agar masih boleh. Agar-agar masih boleh itu hmm, serat, jadi kita makan itu tapi agar-agar plain iya. ya, bukan agar-agar dikasih gula, enggak, agar-agar plain. Benar-benar cuma agar-agar aja. Eh, Nah, yang surprise itu saya sebetulnya suka dengan salad buah gitu ya Pak ya. Tapi ya, kalau lihat mendengarkan tadi itu malah masih masih mempunyai kandungan gula juga gitu ya Pak iya. ya. Kalau misal Pak Zul pengen nyoba, nah Pak Zul pakai itu setelah makan salad kan, kemudian Hmm. 2 jam kemudian Bapak ukur tuh gula darahnya. Oke, oke, Jadi oke misalnya kan Pak. sebelum makan kan gula darah dicek nih, ya kan? Iya, Cek berapa katakanlah misalnya 110 misalnya gitu kan. Makan tuh salad, ya kan? Kemudian 2 jam kemudian Bapak ukur lagi. Wah, ternyata naiknya oke. tinggi. Ya, gitu loh. Jadi Iya, iya. jadi kita ngerti oh tubuh kita itu ternyata meresponnya seperti itu atas salad gitu. Kalau ternyata atas salad tubuh kita meresponnya oh ternyata nggak naik kok gitu. Ya udah berarti oke gitu, nggak masalah. Oke. Kan Iya, tubuh kita kan beda-beda setiap iya. orang ya. Jadi apa namanya?
bereaksi dari keadaan tubuh sendiri berarti gitu Iya, Pak ya. betul. Kita harus paham tubuh kita seperti apa gitu. Hmm. Nggak semua orang sama kan. Ya. Maka kenapa alat ukur gula itu sangat penting Iya, iya. untuk hal seperti itu. Iya Pak, apa namanya? Terima kasih penjelasan. Saya sih sebetulnya dengan gula itu tidak begitu ke ini, tapi karena sering dengar bahwa gula itu yang mengakibatkan apa namanya potensi penyakit lain yang muncul seperti Iya, jantung, ginjal. Nah itu yang memberikan kekhawatiran kita, ini benar nggak jantung saya sehat nggak, apa iya, ginjal saya sehat nggak? Nah itu masih selalu terbayang-bayang gitu-gitu Pak, gitu. iya, ya kan istilahnya diabetes itu adalah ibu segala penyakit ya. Iya, Ya beneran kalau udah kena diabetes kan, ya karena apa sebenarnya? Kenapa sih dibilang ibu? Karena yang lain rusak semua. Kan iya, harusnya itu sel-sel lain itu bisa melakukan regenerasi sel. Cuma karena gulanya tinggi sehingga dia tidak bisa meregenerasi sel. Itu kan iya, salah satu syaratnya tadi adalah gula itu harus rendah. Salah satu syarat ya. Syarat untuk regenerasi sel itu gula harus rendah. Kemudian ada sumber protein. Kemudian yang ketiga, tubuh kita harus sedikit basah. Nah, syaratnya tiga itu supaya terjadi regenerasi sel. Nah, kalau gula darah kita tinggi, ya sel kita nggak terjadi regenerasi. Itu sehingga sel kita mati terus ya udah jadi sakit oke, kan gitu loh. iya, Logikanya gitu, Pak, penjelasannya. Gitu, Pak iya, Zul. iya, Ya, baik Pak, makasih, terima kasih banyak. sama-sama. Seringnya Kak Win ada pertanyaan lagi? Udah cukup Pak. Cukup. Terima kasih ya. Kak Asia udah pertanyaan? Cukup ya. Terima kasih. Oke. Sudah, iya. Ya, terima kasih kalau sudah semua. Eh, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya pengen foto sih, boleh nggak ya kita foto? Gimana caranya Pak? Biar apa namanya, boleh buka kamera. Nah, itu jadi kita bisa foto nih. Saya foto pakai handphone aja. Boleh kalau Pak Zul berkenan buka kamera, nah, silakan. Oke, Bu Gaptek ini. Asia ya. Tadi ada tadi pagi-pagi awal-awal Tadi ada, nggak sekarang nggak ada muncul. ya Pak Zul? Ah, Bentar awal aku lihat. kamera tadi awal buka dia muncul ada video, ada kamera. Ya. Eh, Cuman ada waktu untuk bicara aja ini. Kak. itu soalnya kameranya ketutup Pak, masih kesilang Tutup gitu. di mana Pak? Di Bapak pakai apa Oke, nih? oke. Ini videonya saya buka Pak. Ya, ya, ya. Nah, itu kan bisa kan, oke? Nah, sip ya. Saya hitung 1 sampai 5, setiap hitungan ganti gaya ya. Oke. 1, oke, 2, 3, Assalamualaikum. 4, 5. Oke. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Sampai ketemu makasih kembali. banyak Mas. Ya, sama-sama. Izin N ya. Yo. Ibu semua. Ya, Mbak.